Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kepada para undangan serta adik-adik santri untuk tetap tenang dan khidmat dalam mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Al-Mukarram Dr. Habib Ahmad Al-Hamid MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, kami cintai, kami taati, kami banggakan para masyayikh, para tuan-tuan guru, para asatidah, para habaib, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, para tokoh agama, khususnya yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan, Habib Ja'far Al-Haddad dan kepala desa atau pejabat kepala desa Habib Husin Alidrus, Kiai Haji Faruk dan para kiai-kiai yang lain, para mudir-mudir ma'had, para pengasuh pondok pesantren, para asatidah, dan juga khususnya Ketua Masjid Istiqomatuddin Desa Padang serta jajarannya, dan wabil khusus yang sangat kami banggakan dan kami cintai, para hadirin, para hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Tak henti-hentinya setiap saat nikmatnya dianugerahkan kepada kita yang wajib kita syukurin, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, iman, dan khususnya pada malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba pilihan, umat Nabi Muhammad pilihan yang dikehendaki dan ditakdirkan kita kumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk memperingati kejadian tragedi yang sangat spektakuler, yang luar biasa. Nikmat-nikmat Allah ini sangat mahal harganya dan mudah-mudahan dilanggengkan untuk kita semua sampai akhir hayat kita, tidak berubah, istiqamah dalam Islam, iman, dan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para segenap hadirin, alhamdulillah pada malam ini di Masjid Istiqomatuddin, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Kita di sini kumpul para habaib dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama asatidah, para kiai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pejabat yang menjadi pimpinan kita,
yang berkhidmat untuk kepentingan rakyat, dan sekaligus kita kumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak dimasukkan ke golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kenapa kita ajak para hadirin hadirat untuk berdoa? Mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan kita bisa masuk surga kelak tentunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah itu tidak akan diberikan kecuali untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat uzma, syafaat terbesar yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia itu hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita yang merasa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu kelak bisa dimasukkan ke golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang diriwayatkan di salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kelak di akhirat saat semuanya dibangkitkan dari alam barzahnya, dari kuburannya, kemudian dikumpulkan di mahsyar, di suatu tempat yang Allah ciptakan, dataran baru yang bisa mencakup semua umat manusia dari zaman yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai zaman yang sangat terakhir, yaitu terjadinya kiamat, kehancuran bumi ini dan meninggalnya semua makhluk yang ada di alam ini. Semuanya dikumpulkan, kemudian di situ akan terjadi hisab, akan terjadi mizan yang sebelumnya dimulai dengan menitih siratul mustaqim, yang mana siratul mustaqim itu dalam riwayat yang diriwayatkan di hadis sahih Imam Bukhari, di situ diriwayatkan salah satu hadisnya bahwa siratul mustaqim itu sangat kecil, ya, ada minas sya'ri, ya, wa ahad minas saif, yaitu lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan dalam ayat wa minkum illa wariduha, tidak ada satupun siapapun dari kalian, mau nabi, mau rasul, mau wali, mau ulama, mau orang biasa, semua pasti akan melewati siratul mustaqim itu. Yang selamat masih ada harapan masuk surga dengan melewati mizan, hisab dan lain sebagainya. Tapi yang enggak selamat akan terjatuh, dan di situ neraka. Karena siratul mustaqim dibentangkan di atas neraka. Semuanya akan lewat di situ. Siapa yang akan diberikan syafaat? Syafaat itu macam-macam. Syafaat, ada syafaat yang untuk mempercepat lewat siratul mustaqim. Ada syafaat yang mempercepat hisab. Ada syafaat yang menghapus dosa-dosa. Ada syafaat yang meringankan siksaan. Ada syafaat yang harusnya masuk neraka tapi diselamatkan, diangkat dan tidak masuk neraka. Ada yang harus disiksa lama jadi sebentar. Ada yang harus dihisapnya ratusan tahun jadi hanya sebentar. Bahkan ada yang tidak pakai dihisap langsung masuk ke surga. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Di saat-saat Nabi mengumpulkan umatnya untuk memberikan syafaat, untuk memberikan minuman dari telaga Kautsarnya yang siapapun yang minum satu kali tidak akan haus selamanya. Dan pada saat itu kepanasan karena matahari sangat dekat. Dan bayangkan saja dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan di satu tempat dengan matahari yang sangat dekat. Seperti apa panasnya. Itu orang sangat berharap untuk masuk ke golongan umat Nabi Muhammad yang digiring, yang dipanggil oleh Nabi, wahai umatku, ayo ke sini, ke sini.
akan diberikan syafaat, akan dipercepatkan, akan diajak masuk surga langsung, akan diberikan minuman di Telaga Kautsarna. Tapi ada beberapa orang yang oleh Nabi dipanggil untuk masuk ke grup, ke golongan umat Nabi Muhammad SAW, tapi oleh malaikat dicegah. Jangan ya Rasulullah, ini bukan umatmu. Memang dulu ini pakaiannya seperti pakaian umatmu. Memang lisannya kalau berbicara dengan bahasa umatmu, dengan dalil-dalil seperti umatmu, perilakunya mirip umatmu, tapi di hatinya, di pikirannya tidak sama dengan pemikiran Nabi Muhammad SAW. Imannya tidak ada di dalam hatinya, tidak seperti umatmu. Pakaiannya sama memang dengan kita, isi pembicaranya sama dengan kita, tapi mereka tidak punya akidah yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Na'udzubillah min dalik. Kita sekarang merasa umat Nabi Muhammad bangga, besok kita akan dapat syafaat, besok kita akan masuk surga bersama Nabi. Iya, kalau kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ternyata tidak diakui, maka kita akan gagal. Kecewa yang tidak bisa diobati rasa kecewa itu, yang tidak bisa mundur, tidak bisa mencari syafaat kepada Nabi siapapun, tidak bisa. Karena dalam riwayat hadis, semua umat manusia sudah datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Nabi Adam, nafsi-nafsi, tidak bisa, saya takut, saya punya kesalahan, saya tidak berani minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba datang kepada Nuh. Mereka datang semua ke Nabi Nuh, sama Nabi Nuh juga gitu. Mereka diminta agar datang ke Nabi Musa, mereka datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa. Nabi Ibrahim mengatakan, saya ada salah, saya tidak berani. Ke Nabi Musa, saya ada salah. Karena menurut mereka, mereka sudah melakukan pelanggaran. Kata Nabi Adam, saya dulu sudah memakan buah yang dilarang oleh Allah, nggak enak, saya malu ya. Padahal itu bukan dosa besar, itu hanya oleh Allah dilarang saja, bukan berarti itu pelanggaran dan dosa besar. Begitu juga Nabi Ibrahim menyatakan, saya dulu berbohong waktu saat saya menghancurkan patung-patung, saya tidak mengakui, saya bilang yang merusak itu patung yang paling besar. Padahal itu bukan kesalahan, itu hanya suatu siyakul kalam, itu adalah suatu cara mematahkan argumen orang lain untuk mengetahui dan meyakinkan bahwa patung la yanfa wa la yadur, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Tapi beliau-beliau itu orang bersih, orang terdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Nabi Musa, wah saya juga pernah nempeleng orang terus mati. Orang yang tempeleng terus mati. Ya tak, ke Nabi Musa gak enak. Ya, datang ke Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Datanglah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu semua umat manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baru mengatakan, ana ahaqqu biha, saya yang berhak memberikan syafaat kepada kalian, saya yang akan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad kharra sajidan, beliau tersungkur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia bersujud sampai Allah berfirman, irfa ra'sak, bangunlah ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, bangunlah. Nabi tetap tidak bangun. Sama Allah diulangi lagi, irfa ra'sak, isfa tusfa ya. Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun Muhammad, kamu mau minta apa? Mau minta izin untuk memberikan syafaat? Ku izini kau memberikan syafaat. Kau minta apa? Saya puaskan permintaan kau sekarang. Kau minta umatmu tidak masuk neraka, saya berikan. Apapun yang kau membuat senang, aku akan berikan. Baru Nabi Muhammad SAW bangun. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bagaimana kita sekarang? Yuk kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yuk kita ikutin akidah yang diajarkan, yang dibawa, yang dididik oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Jangan keluar dari salafus soleh, dari para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang sudah dijamin kebenarannya dan kesolehannya. Ikuti mereka.
sampai akhir hayat kita. Kita pertahankan apapun kejadian dan keadaannya. Memang negara kita atau di negara-negara lain kadang-kadang berat sekali untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, apalagi di akhir zaman. Sekarang media sosial, kalau kita salah ngeklik, salah nonton, salah dengarkan, salah baca, maka kita akan tersesat. Maka hati-hatilah. Alhamdulillah di desa Padang ini, mudah-mudahan Padang terang pikirannya, terang hatinya, ya, dan menjadi terang lapang rizkinya. Amin, Allahumma amin. Apalagi ini ada pejabat baru, mudah-mudahan beliau memberikan keberkahan kepada warga Padang, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya Allah turunkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirakumullah, berkenaan dengan malam ini di Masjid Istiqamatuddin memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya dan tidak akan pernah dialami oleh orang-orang sesudahnya. Secanggih apapun sekarang, ada yang nyampe ke bulan, ada yang nyampe ke Mars, ada yang nyampe ke planet-planet lain. Tapi ketahuilah, planet-planet itu masih dekat sekali dengan bumi. Masih ada ribuan planet yang sangat jauh. Bahkan untuk menuju langit pertama itu sudah alatnya untuk meneropong pun belum mampu secanggih apapun yang ada di zaman ini. Neropongnya saja, ngekernya saja nggak bisa nyampe. Setiap dipercanggih masih bisa melihat ribuan planet-planet lagi. Jadi gak ada yang mungkin, apalagi sebentar lagi sudah kiamat. Teknologi akan konslet, semua akan kembali ke zaman dahulu. Kita akan berperang dengan naik kuda dan pakai pedang. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi kita sudah ke Baitul Maqdis, sudah ke langit satu dan seterusnya, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jasmaniyah dan rohaniyah, dalam keadaan sadar dengan jasmaniyahnya dan rohaninya, bukan mimpi tapi secara langsung. Nah, ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ingat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa yang di Palestina itu masjid yang pernah menjadi kiblat umat Islam. Kira-kira kurang lebih 17 bulan Nabi diperintahkan oleh Allah sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad ingin sekali, tapi tidak disampaikan secara lisan, cuman Nabi diam, punya keinginan yang luar biasa agar ngadep ke Ka'bah lagi. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu menganggapnya umat Islam sudah mengikuti Yahudi karena menghadap ke Baitul Maqdis. Maka turunlah malaikat Jibril seketika untuk bertanya kepada Rasulullah, sekaligus menyampaikan agar silahkan pindah kiblatnya ke Ka'bah lagi. Intinya Baitul Maqdis adalah masjid suci umat Islam, yang dimana Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj, atau dalam riwayat lain solat kedua kalinya setelah Isra Mi'raj, maksudnya sebelum Mi'raj, kemudian setelah pulang Mi'raj, beliau berjamaah di Baitul Maqdis bersama para malaikat yang di langit turun semua. Para nabi-nabi dan para rasul semuanya turun solat berjamaah yang diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis adalah masjid sucinya kita umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan segera bisa dikuasai kembali oleh umat Islam. Kayaknya tidak lama lagi Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan umat Islam. Tapi kalau Baitul Maqdis sudah kembali ke pangkuan umat Islam, berarti itu awal dari kehidupan yang betul-betul akhir zaman. Betul-betul akan puncak
kejayaan umat Islam akan terwujud di abad ini insya Allah. Tapi ingat, setelah itu berarti akan terjadi masa-masa yang sangat mencekam. Bahkan para mukmin akan wafat bersamaan, sehingga tinggal orang munafik, orang kafir, dan sekutu-sekutunya yang tidak akan mendapatkan keimanan, tidak akan diterima keimanan mereka sampai mereka semua meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kesempatan kita tidak banyak. Mari kita jaga Islam iman kita dengan memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi, hijrahnya Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi. Jangan lupa kegiatan-kegiatan keagamaan ini, ambil manfaatnya untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menambah kekuatan iman dan takwa kita, untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi dengan cara menjalankan sunnahnya, ajarannya, kita lakukan perintahnya, kita jauhi larangannya. Yang paling penting, Islam iman kita harus seperti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena akhir zaman ini penyesatan pemikiran di mana-mana tanpa terasa, yang menurut kita itu masih sejalan dan sama, tapi ternyata itu sebetulnya jauh sekali. Sedikit saja tidak sama, maka semakin lama semakin jauh. Dan Allah sudah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, hadhihi sabili fattabi'u, ini jalanku, ikutinlah. Jangan kau ikutin fala tattabi'u subul, jangan diikutin jalan-jalan. Nabi menggaris. Nabi waktu turun ayat ini dan menyampaikan kepada sahabat dengan cara menggaris di tanah. Nabi garis lurus. Hadhihi sabili, ini jalan hidupku, ini sistemku, ini kurikulumku, ini thariqahku, ini sunnahku, ini syariatku, ini akidahku. Ikutin jalan ini. Kemudian Nabi menggaris, garis-garis kanan kiri. Ini jalan-jalan banyak kanan kirinya, jangan diikutin. Ini akan bercerai-berai jalan ini. Kalian akan jauh dari jalanku dan akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti hadis yang pertama tadi saya sampaikan, begitu kita ingin berharap masuk ke golongan umat Nabi Muhammad, ternyata kita tidak diterima karena dulu hanya sama pakaiannya, hanya sama gaya ngobrol dan bahasanya, tapi tidak sama pemikiran dan akidahnya. Siapa yang harus kita ikuti? Ikutilah para ulama yang mengikuti para salaf, yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena golongan yang benar, golongan yang selamat, golongan satu-satu golongan yang akan masuk surga adalah ma'ana alahi wa ashabi, yang kata Nabi adalah orang-orang yang mengikutinku dan mengikuti sahabat-sahabatku, yang ajarannya, pemikirannya sebagaimana yang aku bawa dan para sahabatku. Hadirin rahimakumullah, saya tadi menceritakan ada yang masuk surga tanpa hisab. Sebelum saya akhiri apa yang bisa kami sampaikan ini, saya ingin sampaikan di sini alhamdulillah ya, banyak pondok pesantren tadi disampaikan. Saya juga menyaksikan sendiri keliling beberapa tempat, ternyata banyak sekali pondok pesantren. Ini anugerah yang luar biasa. Apalagi pondok-pondok pesantren yang saya ketahui tadi itu, Masya Allah, insya Allah jalurnya jelas, sanad keguruannya jelas. Mereka banyak kepada ulama-ulama yang disebutkan. Saya tadi berkunjung kemarin tadi, itu berkunjung ke beberapa pondok pesantren, Masya Allah, itu orang-orang lurus, sanad-sanadnya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para habaib, ya, dengan para cucu Nabi Muhammad SAW, dengan para masyayikh, para kiai, para ulama. Jangan ragu-ragu, pondokkan saja anak-anak kalian ke pesantren-pesantren tersebut untuk menjaga akidah, adab, akhlak, syariat. Yang paling penting itu adalah akidah, karena itu pondasi. Sebaik apapun amalan-amalan, kalau akidahnya tidak benar, sama dengan bikin rumah, bangunan, gedung yang megah, yang besar, yang mewah, yang tinggi, tapi nggak ada pondasinya. Pondasinya salah teknik, pondasinya asal-asalan.
tidak ada bahan-bahan yang aman, maka tidak akan lama bangunan itu akan roboh dengan sendirinya. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, umat Islam itu kelak, umat Nabi Muhammad, umat Islam, ada yang masuk surga tanpa hisab. Nggak pakai ditanya-tanya selama mulai balik sampai mati, gak diurus, gak ditanya, gak dibaca rapotnya, gak ditayangkan film kehidupannya, langsung masuk surga. Enak apa enggak? Ya enak, memang itu yang kita harapkan ya. Tapi itu kata malaikat Jibril hanya 70.000. Hanya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada sahabat yang ngomong, ya Rasulullah, terlalu sedikit 70.000, umatmu banyak. Akhirnya malaikat Jibril kembali lagi datang. 70.000 itu bisa memberikan syafaat, mengajak orang lain, masing-masing ngajak 70.000 orang untuk masuk surga tanpa hisab. Oh. Masih kurang ya Rasulullah, Allahumma shalli barik alaih. Kemudian masih kurang ya Rasulullah. Kata malaikat Jibril, kata Allah, 70.000 orang yang 70 tadi itu bisa mengajak lagi masing-masing 70.000 orang. Allahu Akbar. Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman. Kasih sayang Allah luar biasa kepada umatnya, kalah kasih sayang ayah ibu kita. 70.000 kali 70.000 kali 70.000, ya hitung sendiri, pakai kalkulator nanti ya. Tapi sahabat Nabi banyak. Kemudian sekarang negara-negara yang perang-perang kayak Palestina yang dibom oleh Yahudi kan mati syahid banyak. Ini orang Padang ini kebahagiaan apa enggak ya? Ya mudah-mudahan kita kebahagiaan ya. Karena yang bisa memberikan syafaat itu selain para nabi dan rasul juga para ulama. Di Siratul Mustaqim itu pada saat orang-orang lewat banyak yang jatuh ke neraka. Kemudian kalau ada orang ahli ibadah yang sholatnya banyak, yang ngajinya banyak, zikirnya banyak, yang puasa sunnahnya banyak, itu diperintahkan oleh malaikat dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, cepat sana masuk ke surga, jangan lama-lama di Siratul Mustaqim, cepat-cepat. Tapi kalau ada ulama yang lewat, ada seorang alim, seorang dai, seorang ustaz, seorang murabbi, seorang syekh yang lewat, berhentilah. Jangan lewat begitu saja di Siratul Mustaqim, berhentilah. Barangkali kau ingin memberikan syafaat kepada orang lain, kepada muridmu, kepada keluargamu, kepada temanmu, silahkan cari, selamatkan itu yang ingin kau berikan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita punya harapan juga syafaat dari guru-guru kita ya, dari itu ulama. Bedanya ulama bukan tidak boleh suruh cepat masuk surga karena nggak boleh masuk surga. Yang ahli ibadah dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau ahli ilmi, orang alim, orang dai, orang mengajarkan ilmu agama, dia diberi hak membantu keluarganya, membantu temannya, bahkan membantu keluarganya, ayah, ibunya, anaknya, muridnya, santrinya, bisa diberikan syafaat. Tapi yang masuk surga tanpa hisab tetap saja hanya 70.000 kali 70.000 kali 70.000. Kemudian yang kedua, selain yang tidak dihisab, itu ada umat Islam yang dihisab lama. Ada yang dihisab sebentar, ada yang dihisab lama, ratusan ribuan tahun. Bayangkan, semulai balik sampai mati itu oleh malaikat
Raqib dan Atid semuanya dicatat, kata-kata dicatat, apapun yang dilakukan dicatat. Tentang keuangan dari mana dan untuk apa dicatat dan dipertanggungjawabkan, akan dibacakan, akan disampaikan. Itu lama sekali. Tentang ilmu, tentang badan jasmania, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para pemimpin, para pejabat, ya mudah-mudahan Syarif Husin ini diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperingan besok hisabnya masuk surga tanpa hisab. Karena para pejabat itu menanggung bawahannya, kepala desa menanggung warga desanya. Kalau Pak Camat, Bupati, bayangkan, waduh luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab susah tidur malam siang itu, kalau tidur kadang-kadang sangat lelah, tertidur di bawah pohon. Malam-malam masih keluar melihat bagaimana keadaan warganya, barangkali ada yang lapar, yang belum makan dan seterusnya. Karena beliau mengatakan, jika ada orang tertusuk duri di jauh sana, saya akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Bayangkan segitunya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Beliau tadi sudah menyampaikan, semua kalian kullukum ra'in, semuanya pemimpin, semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Hisabnya lama itu, tapi akhirnya sebagian selamat setelah dihisab, di mizan, ditimbang, ternyata banyak kebaikannya masuk surga. Yang gagal, yang banyak kejelekannya, banyak dosanya, masuk ke neraka, diseret. Kalau yang masuk surga dikawal, kalau yang masuk neraka diseret, dilempar ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebagian gak pakai dihisab langsung masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita waliyad billah semuanya diselamatkan. Amin. Allahumma amin. Sebagian tidak bisa mendapatkan syafaat, tapi selama ya ada yang masuk neraka tapi dapat syafaat dientas. Ada yang nggak bisa dapat syafaat, tapi selama di hatinya mithqala dzarratin minal iman, masih ada sedikit keimanan, tetap pada akhirnya akan dimasukkan ke surga. Amin Allahumma amin. Nah itu ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yuk kita dekatkan kita dengan bersolawat sebanyak-banyaknya. Kita itu untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan madad sir, dan untuk mendapatkan jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus melalui syekh. Ya, semua orang laki itu harus punya syekh, punya guru yang menuntun dia, yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi perempuan, syekhul futuhnya, ya, yang bisa membimbing dia dan menghantarkan dia sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, suaminya. Walaupun suaminya lebih bodoh, tetap kalau mau cari syekh jangan ke orang-orang lain tapi ke suaminya. Dan akhir zaman ini kata para ulama, susah cari syekh, susah cari murabbi. Sekedar guru banyak, sekedar pengajar banyak, pendidik udah mulai sulit, apalagi seorang murabbi syekh yang al-wasil, al-musil, bisa dikatakan hampir tidak ada. Tapi kalau sudah tidak ada seorang syekh, maka satu-satunya yang bisa kita harapkan yang menyelamatkan kita adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya solawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah syekhuman la syaikhalah fi akhir zaman, yaitu kelak di akhir zaman pada saat tidak ada sosok seorang murabbi, maka perbanyak solawatlah, karena memperbanyak solawat itu yang akan menghantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu. Ini tadi ada majelis apa ini namanya, majelisnya antum itu Ahbabul Nabi ya, Ahbabun Nabi itu kan maulidan ya, sholawatan, maulidan atau majelis-majelis yang lain. Sering-seringlah adakan kegiatan itu dan bersolawat bersama-sama, akan mendatangkan rahmat. Sekarang ya kalau di Jawa, kalau kalian lihat punya Twitter, coba buka BMKG atau gempa,
hampir setiap hari ada gempa, dan kadang-kadang satu hari 2-3 kota yang gempa, termasuk daerah saya Kabupaten Malang itu. Kemarin Desember Januari berkali-kali gempa. Pusat gempanya di Malang Selatan, tapi yang terkena di daerah-daerah yang lain yang jauh. Di Malang Selatan alhamdulillah aman-aman saja walaupun pusat gempa. Kenapa? Mungkin husnudzon kami, karena di Malang Selatan di mana-mana ada majelis maulid, majelis sholawat, hampir setiap malam ada majelis yang dihadiri orang banyak. Jadi mungkin pernah suatu ketika, waktu itu bulan apa ya, yang cukup besar gempanya sampai kayak Turen, Dampit, Lumajang, Blitar, rumah-rumah sekolah hancur, jalan raya aspal pecah. Saya datangi ke tempat pusat gempa yang terdekat di pinggir pantai. Gimana di sini? Karena saya juga punya bangunan musola TPQ dekat pantai, dekat laut. Saya tanya, alhamdulillah nggak ada apa-apa sini. Loh, waktu hari Sabtu kemarin siang kan gempa besar, kami tidak merasa, karena pas jam itu gempa kami sedang maulid, sholawat bersama-sama masyarakat semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ingin undang rahmat dan barokah, ingin selamat, ingin hajatnya dikabulkan, ingin sehat, ingin banyak rezekinya, ingin sejahtera, ingin terang benderang pikirannya, ingin tentram, ingin tenang, ingin senang, ingin bahagia, bersolawatlah, jangan henti-henti, sebanyak-banyaknya. Sedang lakukan apa saja silakan bersolawat. Ibu-ibu masak, goreng-goreng, bersolawat. Bikin sambal, bersolawat. Wah, insya Allah masakannya barokah, itu nikmat ya. Gendong anak, bersolawat ya. Dan seterusnya, biar anaknya jadi anak soleh solehah ya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Dan tentunya saya banyak khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, apapun yang telah diniatin dan diinginkan, dikabulkan oleh Allah SWT. Diberikan apa yang kalian inginkan semua, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh-soleh. Amin Allahumma amin. Demikian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.